Oke, siap. Kamera, rolling, action. Halo Sobat SMK, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Kendal. Saya Lydia Ananda. Senang sekali bisa menemani kalian semua di sesi yang spesial pada kali ini. Oke, pada hari ini kita semua akan ngobrol santai-santai nih, santai tapi penuh dengan informasi seputar SPMB SMK Negeri 1 Kendal. Jadi untuk kalian atau teman-teman siswa calon SPMB yang nantinya akan mencari sekolah menengah kejuruan yang unggul dan juga berprestasi, tonton sampai akhir. Telah hadir narasumber bersama kita kali ini ada Ibu Elisa selaku Panitia SPMB SMK Negeri 1 Kendal 2025 dan juga Bapak Hari sebagai operator SPMB SMK Negeri 1 Kendal 2025. Oke, langsung aja nih Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama-tama bisa nggak dijelaskan apa itu SPMB dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Oke. Boleh, silakan. Oke, kalau sekarang ada istilahnya adalah SPMB, itu karena kepanjangannya adalah Sistem Penerimaan Murid Baru. Ya, kalau dulu namanya adalah PPDB. Oke. Walaupun namanya berbeda, kurang lebihnya sistemnya akan sama. Ya, jadi itu adalah suatu sistem yang memfasilitasi penerimaan siswa, namanya bukan siswa caranya, murid. Namanya murid ya sekarang, jadi kalian sudah ganti nama lagi murid ya. Itu adalah fasilitasi sistem seleksi penerimaan murid baru dari tingkat SMP sederajat ke SMA, SMK sederajat. Terutama khususnya kalau yang kita akan melaksanakan sana adalah khusus di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kalau yang terlibat, ini yang terlibat siapa? Ya tentunya semuanya ya, dari calon murid baru di SMP yang sekarang sedang menempuh kelas 9 ya. Iya, kelas 9. Orang tua juga terlibat loh. Oh iya benar. Cara orang tua, calon murid baru terlibat. Sekolah-sekolah asal calon murid baru juga terlibat. Jadi banyak pihak yang terlibat seperti itu. Terutama yang nanti yang akan melaksanakan adalah kalian ya, calon murid barunya yang berarti harus lebih update mengenai sistem-sistem penerimaannya sekarang. Iya, gitu. betul sekali. Oke, jadi itu ya teman-teman, ternyata yang berubah hanya namanya ya Bu ya. Tapi ya kurang lebih teknisnya masih sama seperti PPDB pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini sendiri jalur pendaftaran apa saja yang dibuka dan bagaimana tentang jurusan kota-kota perjurusannya? Oke, kalau masih umum berarti saya ya. Saya registrasi Nanti ya, nanti kalau yang teknis Gantian ya. Mungkin yang mendaftar ada mungkin nanti sama Pak Anies kalau dia mungkin informasi umumnya. Tadi pertanyaan apa lupa aja ini. Oke, untuk khusus SMK Negeri 1 Kendal kita memiliki yang namanya 6 program keahlian ya. Itu tergabung dalam 2 bidang keahlian gitu. Jadi kita punya ada 6 di sini. Yang pertama kita punya pemasaran, itu sebanyak 2 kelas ya. Nanti insya Allah 2 kelas, berarti kalau satu kelasnya itu standar penerimaan adalah 36. Jadi kalau dihitung sendiri ya bisa kan kalian aja ya 2 kali 36 berapa. Kemudian yang kedua kita punya program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Itu juga sama, kita akan membuka 2 rombel gitu ya. Kemudian ada yang ketiga akuntansi dan keuangan lembaga. Nah kalau yang ini masih banyak nih, yaitu adalah 4 rombongan belajar atau 4 kelas ya gitu ya, dari 1 sampai 4. Kemudian kalau yang 3 ini merupakan bidang bisnis dan manajemen ya. Jadi sudah bisa kelihatan ya namanya kan bisnis manajemen itu nanti seperti apa. Nah ini yang 3 belakang maksudnya adalah ke dalam bidang seni dan industri kreatif gitu ya. Itu ada yang pertama ada desain komunikasi visual ya, ini adalah 2 kelas. Kemudian ada broadcast dan perfilman, itu ada 1 kelas. Kemudian yang terakhir ada busana
itu 3 kelas gitu. Betul. Jadi nanti itu kan semua jurusan itu bisa kalian pilih kalau di SPB nanti menyesuaikan dengan 3 pilihan pendaftaran. Langsung dilanjut ke teknis saja. Jadi biar kalian tahu sekalian ya. Nanti kan kita sebenarnya di sini sudah banyak pilihan jurusan. Tapi nanti untuk memilih jurusan tersebut kalian pada saat kalian melakukan pembuatan akun atau mau mendaftar pertama kali itu nanti diberikan 3 pilihan. Ada pilihan nanti domisili terdekat, atau pilihan nanti menggunakan jalur prestasi ataupun juga afirmasi. Ya nanti teknisnya yang detailnya nanti semuanya sebenarnya sudah ada informasinya. Ya. Tapi kalau kalian mau bahas detailnya seperti apa, nanti dilanjut ke pas yang teknisnya. Ya, ini kita kan masih di awal-awal kan bahas yang ringan-ringan dulu. Yang umum-umum dulu ya teman-teman. Tapi sebagai apa sih Pak? Jadi ada yang mau ditanyakan itu tahu tidak ada. Sebutin dulu. Jalurnya khusus ini ya untuk SMK, jadi ada sedikit perbedaan dengan SMA ya. Kalau SMK itu hanya ada 3 gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Haris, adalah ada jalur domisili terdekat, ada jalur prestasi, dan ada jalur afirmasi gitu. Kalau di SMK karena sebenarnya lebih ke arah seleksi, maka jumlah yang diterima itu lebih banyak pada jalur prestasi. Iya, daripada jalur domisili terdekat dan afirmasi. Itu perbedaan yang sangat signifikan SMA ya, gitu ya. Ini khusus SMK. Gitu pada dasarnya umumnya seperti itu, seleksi dan jalur kuota yang kita buka untuk SPB 2022. Berarti intinya di sini ada tersedia 6 jurusan dengan 3 jalur gitu ya, yang nantinya bisa teman-teman cek ulang lagi kalau susah mau lihat detailnya gitu ya Ibu. Selanjutnya masuk ke teknis nih ya, masuk ke teknis ya. Mungkin dari teman-teman calon-calon SPMB ini masih bingung gitu gimana sih cara buat akunnya, karena kebetulan memang sepertinya nggak semua calon siswa-siswa ini membuat akun. Murid, iya ralat ya teman-teman, murid kebiasaan ya Bu ya. Iya murid, ya calon murid-murid ini nantinya akan mengurus akun sendiri gitu, karena kebanyakan sudah mandiri gitu ya. Ya itu ya perbedaan yang luar biasa sekali, karena kita sudah pada era digitalisasi, maka kita akan jarang menggunakan luring atau les datang di tempat. Tapi ada beberapa proses yang memang nanti akan dilaksanakan di tempat gitu ya. Tapi kebanyakan adalah nanti itu akan dilaksanakan secara daring gitu ya. Jadi diperhatikan baik-baik, karena kalau daring itu pasti kalian yang harus bisa mandiri, menguasai gadgetnya sendiri, menguasai informasi-informasi yang dibutuhkan untuk diinputkan ke dalam sistemnya dan sebagainya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, tentunya pasti kami juga membantu kakak-kakak kelas, calon kakak kelas kalian di sini juga bisa membantu. Nanti kalau ada kesulitan pertanyaan bisa dibantu. Tapi untuk teknisnya mungkin Pak Haris bisa menjelaskan mulai dari ini ya kali ya. Mau ngajuin akun. Oh ya, ngajuin akun. Jadi semua itu kan karena by system ya, nanti kalian biasanya online ya, mandiri online. Itu ke alamatnya spmb.jatengprof.id. Di situ udah ada semua. Jadi nanti kamu ketikkan saja alamat itu di browser kalian, atau bisa lewat HP atau lewat komputer atau lewat laptop di rumah ya. Itu nanti di situ sudah ditampilkan, nanti ada banyak sekali menu tampilan. Itu ada pengajuan akun, nanti ada tahapan verifikasi, ada tahapan aktivasi akun, ya kemudian daftar sekolah ya, daftar sekolah, kemudian ada daftar ulang dan pengumuman. Ya, kurang lebihnya itu kayak gitu. Ya intinya pertama kali nanti yang kalian lakukan itu adalah pengajuan akun. Ya. Di pengajuan akun, selain kalian menyiapkan HP
HP atau laptop yang sudah ada koneksi internetnya ya pastinya. Kemudian kalian juga menyiapkan berkas-berkas, ada yang berkas yang harus dipersiapkan. Itu setidaknya ada 3 berkas utama dan 1 berkas tambahan. Yang nantinya berkas ini akan diupload ya di web tersebut ya. Itu berkasnya apa saja? Ya, yang pertama meliputi adalah surat keterangan kebenaran dokumen. Ya, itu di mana formatnya ada, dan nanti di situ tersebut, di web tersebut ada formatnya. Itu nanti kamu sebelum itu nanti kamu cetak dulu, kamu cetak, kemudian kamu isi, kan ada isiannya itu format kebenaran, ada misalkan nama, kemudian asal sekolah dan lain sebagainya. Kemudian nanti di situ kamu tanda tangan dan mengetahui juga orang tua kayaknya ya. Ya, ada tanda-tangan dari orang tua ya, dan itu suratnya bermaterai. Ya, jadi untuk memastikan bahwa nanti data-data kalian semua sudah benar. Kalau ada salah kan nanti kalian sendiri yang akan kesulitan ke depan. Ya. Gitu ya. Itu dokumen 1 yang utama. Kemudian dokumen yang lainnya adalah kartu keluarga. Pastinya semua punya ya. Harus punya, kalau sebagai penduduk Indonesia harus punya, wajib kakak. Ya, itu kakak satu, tapi dengan beberapa persyaratan. Ya, kakak yang minimal kakak itu domisilinya itu kalian menempati alamat yang di kakak itu setidaknya 1 tahun ya. Jadi misalkan kalau udah pindah berarti udah pindah dari setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Boleh kurang dari 1 tahun, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya perubahan data keluarga yang tidak merubah alamat. Ya, kakak kamu nikah nih. Ya. Berarti nanti Pisah keluarga atau punya adik baru. Ya, tambah kakak, tambah anggota keluarga. Ya. Atau mungkin salah satu di anggota keluarga ada yang meninggal dunia sehingga datanya diganti. Ya, itu kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah surat keterangan rapor semester 1 sampai semester 5. Itu nanti yang buatkan biasanya sekolah kalian. Sekolah itu. Ya berarti nanti kamu pada saat besok Senin ya. Ya itu nanti coba pas hari pertama itu walaupun Senin itu kalau kalian berangkat itu tanyakan aja ke gurunya ya, Bu, ini saya kan pendaftaran sekolah ini sudah mulai dibuka. Terus ini persyaratannya ada ini. Oh ternyata yang dari sekolah itu ada surat keterangan nilai raport semester 1 sampai semester 5 itu kapan ya dikeluarkan? Nah, itu tanyakan aja, enggak apa-apa. Nanti itu bisa segera keluar ya kan. Nanti kamu bisa segera untuk mengisi, mempersiapkan berkas-berkas yang harus disiapkan untuk kalian pertama kali mau mengajukan akun gitu. Itu dokumennya dulu ya. Dokumennya dulu. Belum masuk ya. Belum masuk bagaimana prosesnya, baru dokumennya yang disiapkan. Jadi jangan masuk dulu kalau dokumennya belum ada. Lengkap. Nanti kan udah tahu ya kira-kira apa aja. Jadi ternyata belum lengkap, nanti bolak-balik dulu. Kan gitu ya. Karena disiapkan dulu dokumennya. Nanti kalau udah siap baru kita login. Jadi tadi yang pertama kan surat keterangan kebenaran dokumen yang 1, kemudian kartu keluarga dan surat keterangan nilai raport. Ya. Minimal 3 itu harus ada. Yang satunya lagi bukan wajib ya, tapi nanti juga disertakan pada hak pendaftaran jika ada. Itu surat keterangan prestasi. Misalkan kamu juara lomba akademik atau non akademik atau pernah menjadi anggota atau ketua OSIS atau ketua pramuka atau Hizbullah. Iya, Hizbullah. Ya itu. Ya, keagamaan itu ya, enggak gitu. Apal kayaknya intinya yang pernah organisasi ketua OSIS, kemudian pramuka sama itu. Nah, itu jika ada. Nah, dan itu pun juga tidak hanya, misalkan kalau kejuaraan tidak hanya sertifikat, tapi harus dilengkapi surat keterangan dari kepala sekolah ya. Nah, dia dilengkapi dengan surat keterangan kepala sekolah. Itu nanti keempat berkas itu ya, 3 berkas wajib, 1 berkas jika ada kalau kalian nanti mendaftar ke jalur prestasi. Kalau kalian tidak punya rencana mendaftar ke jalur prestasi ya cukup 3 saja itu. Jadi gini, kalau jalur
prestasi itu kan ada akademik dan Non-akademik. non-akademik. Yang mungkin yang dimaksud dengan Pak Aris adalah untuk jika ada itu adalah misalkan itu di luar nilai rapot gitu, ya nilai rapot ikut kejuaraan A, ikut kejuaraan B, baik itu yang memang akademik misalkan kayak olimpiade, Ya, betul. atau yang di non akademik misalnya jadi juara nyanyi dan lain sebagainya. Seni atau olahraga atau apa aja ya. Ini yang dimaksud dengan jalan prestasi. Jadi rapot boleh, kalau misalkan mau ranking 1 terus kan bagus boleh gitu kan. Atau ada tambahan yang kejuaraan di luar yang dilakukan oleh sekolah juga boleh. Gitu. Yang penting ada bukti dan kepala sekolah itu memberikan surat pernyataan bahwa memang benar kalian tuh pernah ikut lomba, pernah ikut kejuaraan atau apa gitu ya. Kalau banyak, kalau banyak ini salah satu yang paling tinggi, yang paling bagus. yang paling bagus. Nah, ya kan ada kan kalau juara itu kan ada tahap-tahapnya ya, tingkat sekolah atau tingkat FEW. Makan kerupuk bisa gitu ya, Pak? Banyak ada makan ketemu. Iya. Minimalnya harus kabupaten atau kota juara 1 hingga juara 3. Kalau ada boleh. Tapi kan negaranya adalah kota. Kalau banyak ikuti kegiatan lomba, cari yang paling jauh. Misalkan jadi kalau misalnya satu kan kalau bawah itu kan kabupaten ya, kemudian nasional atau internasional. Oh ternyata kalian punya kejuaraan internasional ya dong. Wah, kalau internasional, Malah bagus. nasional juara 1 pasti Langsung diterima, langsung otomatis. Itu jaminannya kalau internasional, juara internasional dan juara nasional yang tingkat 1, juara 1 ya. Juara 1 nasional, juara 1 atau internasional langsung. Ya, tuh. Ya, nanti terus gimana dengan dokumen itu terus harus diapain ya? Yang pertama, karena nanti prosesnya harus diupload, kalian kan harus punya dokumen fisiknya ya, itu kan harus ada. Kemudian kalian scan, ya, scan dengan format PDF, ya. Nanti kalau kesulitan, ya bisa minta tolong di fotokopi atau di sekolah, ya. Minta tolong di TU-nya atau minta tolong atau kalau Lebih bagus lagi bisa mandiri. Oh, mandiri. Kan di Ya. HP sudah banyak. Ya. Yang Yang gitu ya. Belajar Belajar. gitu, jadi belajar. Nah, ini yang perlu dicatat adalah gambar jelas ya. Ya. Terus kalau memang asli ada warnanya ya lebih baik kasih kelihatan warna, Ya. jangan hitam putih. Jangan hitam putih. Kan kita kelihatan fotokopi yang Ya. di scan nggak bagus gitu ya. Sama ukurannya harus berapa ya Pak Aris ya? ukurannya itu ukuran apa besarnya ya, besarnya itu jangan melebihi dari 1 mega. Nah nanti waktu kamu scan itu kan nanti datanya atau filenya kan tersimpan. Ya, kalau tersimpan itu nanti dilihat kalau ukurannya terlalu besar melebihi 1 mega itu dikecilkan. Banyak kok ada aplikasi online itu atau yang di online itu cara kompres PDF itu banyak. Ya, nanti kompres. Nah, kalian bisa ini dada kaum ini, wah yang namanya YouTube bukan makanan kan ya. YouTube atau Google itu dari Google itu sudah makanan sehari-hari. Kita manggil daripada Ya, katanya. makanya ini kenapa sistem yang sekarang kita ke daring karena memang tujuannya adalah kalian supaya punya literasi digital. Gitu ya, kan namanya digital itu jadi literasi nggak cuma yang di buku dibaca itu enggak, bahkan pada saat yang namanya sekarang kan sudah ada dunia digital. Jadi kamu ada namanya kemampuan atau kompetensi literasi digital. Ya. Salah satu caranya ya karena inilah SPMB melalui jalur daring ini ya. Itu ya. Ya, itu tadi 3 berkas tadi itu atau nanti 1 berkas tambahan itu yang kejuaraan dan yang lainnya itu setelah kamu upload kamu scan ya, kalau sudah kamu punya baru kamu bisa mulai untuk pembuatan pengajuan akun di web tersebut di web. Namanya langkahnya pengajuan akun ya. Nanti tinggal di situ kan sudah ada di dalam tampilannya itu sudah lengkap kok. Apa step by stepnya yang harus kamu lalui, nggak mungkin loncat-loncat. Jadi yang pertama kali di bagian yang paling awal itu adalah pengajuan diri. Jadi kalau yang belum waktunya ya kamu
nggak bisa klik. Udah ada tanggalnya ya. Jadi kalau pengajuan aku nanti dijadwalkan mulai tanggal 26 sampai tanggal 10 Juni. Ya. Ya. Nanti terus pada saat pengajuan akun ya itu kan nanti juga tinggal kamu ikuti saja isiannya. Ada beberapa isian itu ya. Misalkan nanti ada isian kamu pilihnya pendaftarannya dalam provinsi atau provinsi sepertinya. Nah itu. Nanti pilihannya dalam provinsi ya. Berarti kan dalam satu provinsi kan sudah kaya. Berarti kan kalian berasal dari dalam provinsi, makanya pilihnya adalah dalam provinsi. Nanti kalau kalian punya teman nih yang di luar Jawa Tengah, pengen masuk ke Kendal juga, satu Kendal, sudah lihat banyak ya. Dari luar itu terjadi dari luar provinsi. Iya, itu kelebihan dari SMK itu tadi ya. Karena presentasinya itu prestasi, jadi ya tidak menutup kemungkinan dari luar daerah juga boleh datang di tempat kami gitu. Ya itu kelebihannya. Nah, kemudian nanti ada isian kalau nggak salah apa ya? Tahun lulusan ya, ini tahun lulusan ya. Untuk sekarang ini jadi yang boleh mendaftar itu tidak hanya lulusan sekarang saja. Tapi lulusan sebelumnya yang mungkin ada satu dan dua hal itu dia yang belum kita masukkan itu tetap bisa. Ya. Yang penting usianya tidak lebih dari 21 tahun. Itu ya. Udah lulusan apa lagi ya? Ya. Biasanya kalau mau bikin akun kayak gini, NSS itu apa sih? Apalah ini video. Nomor siswa kamu, selama kamu masih jadi siswa dari SD, SMP, SMA itu ya itu nomornya. Makanya aku hafal itu orang-orang ada 10 digit. Iya. Oh iya, beda ya dengan ini sama ini beda ya. Kalau itu nomor di sekolah. Sekolah. Empat atau 4 atau 5. Kalau NSN itu kan nomor di sekolah nasional. Itu salah sejak apa loh? Keluar dari SD loh ya. Itu nanti akan pakai selamanya sampai kalian lulus SMA. Kita kayak semacam nomor KTP kamu. Selama sekolah. Makanya harus apa? Ya. Gambar ya. Kalian juga udah dengar itu juga udah ada nomor. Ya, nomor NIK ya. NIK ya. Kalau NIK begitu tadi dia kan dapat nomor NIK yang nantinya ketika kalian punya KTP jadi nomor KTP. Iya. Nah, kalau NSN itu kan ketika kamu mulai bersekolah dapatlah nomor itu. Dan itu akan dipakai sampai lulus. Ya, ya. Jadi bukan nomor yang NSN yang sekolah berlalu yang sekolah ada jadi kepala negeri ya. Nanti bisa kok kalau nggak ditanyakan ke sekolahnya atau kalau cari sendiri bisa ya? Bisa ada webnya. Ada webnya. Nanti searching aja di Google itu pengen tahu NNK berapa itu kalian nanti yang dibutuhkan adalah nama kalian sama nama orang tua itu nama ibu. Tanggal lahir. Jangan lupa tanggal lahir sendiri. Lahir. Itu nanti kalau tiga Google hal tiga data itu nama kamu, nama ibu sama tanggal lahir itu pasti nanti akan keluar sendiri. Ada kok. Saya lupa itu. Tuh. Ya. Setelah NSN dimasukkan, yang berikutnya adalah memasukkan nomor ini, nomor induk kependudukan. Ya. Itu bisa kalian belum yang KTP. Belum ada yang dikata. Ada bawa pegangan ada ada. Nanti tanyakan orang tua aja kakak. Kalau atau juga kalau kalian punya apa kartu anak itu ada kakak. Oh ya, itu juga ada ini juga. Ada itu pakai itu juga bisa kalau dikatakan tanya jadi itu di apa itu.
200. Ya, itu dimasukkan nanti nanti itu kadang ada kapca apa ada ya. Ada kode unik ya, kode unik. Jadi bisa saat ya, kalau salah sebelumnya bisa huruf kecil itu juga itu untuk cegah supaya itu bukan robot. Iya, mendeteksi kamu bukan robot ya. Jadi tempat itu. Ya, nanti kamu masukkan. Kalau misalkan sudah sesuai semua, sudah diisi semua, nanti tombol lanjut itu akan aktif dan kamu bisa lanjut ke sesi berikutnya. Kira-kira akan terjadi ini bisa nggak sih ada kejadian tadi tuh kayak saya tanya salah atau lupa bisa nggak nanti di dalam yang akan terjadi? Bisa nggak sampai klik ini tidak ada ditemukan? Oh iya, Bisa ya? bisa aja. Nah, makanya harus ditulis benar-benar jangan sampai keliru dan salah. Aktif. Tapi ketika nanti terjadi satu dan lain hal, coba konsultasi sama bapak ibunya ya sih. Ya, di sekolah. Ini saya yang aktif yang mana gitu ya. Nanti bisa jadi seperti itu kesalahan. Mungkin ada kesalahan sederhana yang kita tidak tahu gitu ya. Itu bisa jadi terjadi. Jadi jangan panik dulu. Oke. Kalau bapak itu bapak ibu di mana? Ya, itu. Jadi kalau kasusnya sudah masuk isinya gimana Pak? Isiannya berikutnya itu nanti ya biasa ya, nanti sambil ngecek identitas itu keluar kalau data kamu asal sekolah dan sebagainya. Data dasar udah keluar ya? Ya, karena otomatis kan itu kalian makanya dengan identitas itu tapi kalau itu data kamu benar berarti identitas kamu asal sekolah kamu itu otomatis ada. Keluar informasinya. Nanti tinggal melengkapi data-data yang lain yang ada di situ, ada mungkin alamat, ya. Kemudian nanti kalian memasukkan titik koordinat dan sesuai dengan alamat, ya. Nanti kan memasukkan alamat dengan namanya apa, kemudian ada PKW, jalan. Nanti di situ nanti ada semacam peta yang harus kalian klik supaya ada poinnya itu aktif. Ya. Kalau nggak kamu klik hanya mengisahkan alamat, itu nanti nggak ada lanjut. Itu jadi nanti di petanya itu kamu geser-geser dulu kalau nggak yakin misalkan daerah di gambar itu setelah kamu masukkan alamat kamu tidak sesuai maka kamu geser-geser kamu sesuaikan ya terutama khususnya ya yang nantinya untuk daftar ke domisili terdekat ya harus sesuai ya sesuai itu nanti begitu isiannya sudah lengkap semua kemudian ada isian nilai raport ya. Nilai raport. Yang perlu di ini ya mungkin nanti kalau bapak ibu guru yang nonton yang di sekolah atau nanti kalian informasikan ke bapak ibu guru di sekolah misalnya ketika kalian menerima nih namanya surat keterangan nilai raport kan nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Terus kemudian sebenarnya yang diminta tuh hanya 7 mata pelajaran. Saya kurang hafal 7, ya jelas ada 7 sekarang ya. Dengan nilainya adalah 0 sampai 100 ya. Tapi boleh dengan ada koma di belakang. Tapi 2 angka. Oke, misalkan nilai kamu matematika 89, maka tidak 89. Jadi misalkan 89,25 gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau bapak ibu guru yang di sekolah menunjukkan 00 juga nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Atau cuma cukup depan saja. 89,2 berarti tambahin 0,20. Jadi ininya adalah jangan nilainya 8,25 enggak. Berarti nilai kamu jelek dong ini 8,25 ya kan? Karena dari 0 sampai 100. Tuhan ya. Ya bagus lah, nggak mungkin kan nilai kalian di bawah 50-70 kan ya kan, saya yakin pasti kalian semua nilainya masih bagus-bagus semua puluhannya. Jadi nilainya puluhan ya, jadi walaupun ada digit apa ya koma ya 2 angka di belakang koma itu nanti jadi dilihat aja gitu. Disesuaikan aja nanti bentuknya itu keluarnya misalkan kalau ternyata bulan ya genep semua nggak ada koma di belakangnya nggak apa-apa tapi kalau ada koma ya 2 angka koma dimasukkan gimana ya. bapak ibu yang di sekolah ya itu yang penting nilainya tadi puluhan ya Mana jangan satuan nanti saudara nanti dong gitu ya
rapot. Kemudian nanti kalau sudah ngisi yang di situ, nanti lanjut lagi, nanti yaitu mengunggah dokumen yang sudah kalian scan tadi. Yang 3 tadi apa aja tadi? Yang pertama surat kebenaran dokumen. Ya. Kemudian yang kedua kartu keluarga. Yang ketiga adalah surat keterangan nilai raport semester 1 sampai 5. Ya. Sama kalau yang tadi miliknya jalur prestasi yaitu kalau ada prestasi lain ya surat keterangan di situ ada lomba berjenjang, tidak berjenjang, terus kemudian tingkatnya nanti di situ nanti terus juara berapa kalau memang ada ya. Atau di situ juga ada keterangan apakah ketua OSIS atau ketua pramuka nanti diisi di situ. Tapi kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa. Itu pun nggak apa-apa ikut jalur prestasi nggak apa-apa. Selama kamu yakin bahwa nilai rapor kamu adalah bagus, gitu ya nggak apa-apa gitu. Makanya tadi jika itu akan menjadi bobot tambahan. Oh iya, jangan lupa saya mungkin ya teman. Jadi sebelum masuk di itu ya juga di awal pada saat kamu mengisi data itu kayaknya sudah ada langsung pilihan jalur mau dipilih. Sudah ada ya. Kayaknya sedikit berbeda sama simulasi yang kemarin ya. Iya, sedikit berbeda kebetulan juga ya. Kan kemarin kita simulasinya sama kakak kelas. Simulasi dulu sebelum kakak kelas. Iya. Soalnya kan itu nanti dokumennya langsung di-upload di awal. Ini kan bisa langsung buka contekan dulu. Malu kita. Memang kemarin ada simulasi sama yang sekarang yang ketika sudah berjalan ada sedikit penyesuaian kan karena kemarin ada kakak kelasnya ada kesulitan begini begitu. Nah itu ya nanti dipastikan aja dilihat itu dicermati ya isiannya itu dicermati. Kalau memang sudah ada pilihan untuk kalian memilih jalur, ya itu tinggal kalian pilih. Kalau ada ya, karena seingat saya itu yang ada uploadan juga untuk yang prestasi di awal gitu. Ya itu ya. Kemudian apa ya kalau sudah itu ya sudah mengunggah semuanya sudah. Ngecek biodata. Nah, biodata itu kan dasarnya dari kalian waktu di SMP sebenarnya. Makanya kita pakainya NISN itu kan biar nyambung datanya. Nah, kalau misalkan ada perbedaan ya berarti nanti diperbaiki gitu ya. Kemudian ada tadi apa lagi? Nilai rapor, kan. Terus kalau ada prestasi dia masukkan juga. Terus yang lupa berarti dokumen-dokumen yang tadi itu diunggah. Ya. Nah, pastikan nih ya pada saat mengunggah. Oh iya. Iya kan, pastikan pada saat mengunggah kuota ada. Itu jaringan bagus. Jaringan bagus. Tidak sampai bagus ya. Jangan dibawa jaringan bagus gitu ya. Itu yang dipastikan dan pastikan itu benar-benar sudah terunggah. Jadi di situ ada menu lihat nggak sih Pak? Sepertinya ada. Dan juga kayaknya ini nanti apa ya? Kemungkinan nanti kan ada jalur kita kan ada jalur afirmasi ya. Kalau ternyata kita terdata di jalur tersebut kayaknya otomatis gitu. Atau kurang tahu ya, nanti cek aja ya. Karena itu kan yang di siswa ya. Kemarin kita terus terang baru coba sekali. Belum hafal semua lini-lininya harus buka contekan dulu nih. Kebetulan saya nggak pegang HP. Kalau pegang HP nanti bisa ambil lihat. Nah, tapi ya itu mudah-mudahan nanti yang saya yakin aplikasinya user friendly lah. Istilahnya mudah untuk kita pelajari. Tidak ada kata atau bahasa yang sulit untuk kita mengerti. Sudah gampang, tinggal kita ikuti saja petunjuknya, isiannya apa yang harus kita isi ya kita isi. Literasi digital. Ya, ini literasi digitalnya. Itu. Nanti kalau misalkan sudah semua sudah ngisi, sudah memasukkan titik koordinat, sudah ngupload, itu kalau lanjut ke tabel berikutnya nanti kalian akan mendapatkan semacam lembar yang harus dicetak. Ya, itu adalah lembar isian dari apa yang sudah kalian isi sebelumnya. Ya, misalkan identitas, kemudian ada titik koordinatnya juga, itu sebenarnya isian formulir lah, formulir sebagai bukti kalian sudah mengajukan akun. Yang nanti itu harus dicetak, nanti harus kalian tanda tangan dan juga mengetahui orang tua, ya. Karena makanya tadi orang tua nanti
pada mendampingi. Jadi nanti kalau kalian bingung, misalkan ini ya konsultasilah dengan orang tua, misalkan Pak ini saya mau didampingi ya, Bingung ya, bapak ibu guru kalian yang mungkin bapak ibu di rumah sedikit sibuk, pasti kan ada bapak ibu yang guru yang di sekolah yang bisa dimintain. Saya nggak mudah, saya nggak ngerti, gitu. Kalau dibantu, misalkan pakai kalau di sekolah punya lab komputer, minta buku, lalu dong daftar sama-sama dong. Nanti kalau bingung biar gampang nanyanya, gitu ya. Jadi bisa terminimalisir kalian tuh kesalahannya tadi. Atau enggak kan tanya Nara. Oh iya, kita punya helpdesk. Nah, ada dua, yang dari Provinsi yang nanti di website itu ada, atau kita sebenarnya kan juga punya helpdesk sendiri. Nara itu ya. Nanti kenalan dengan si Nara. Siapa yang sudah pernah nyobain nanya Nara? Sudah ada. Oh, Sudah. kenalan sama Nara. Sudah berarti ya. kenalan. Sudah aktif. Oh, bisa dengar aja bertanya. Nanti kalau Naranya bingung, Ya. nah berarti nanya sama orang. Wah, ya. Mungkin nanti kalau misalkan sampai benar-benar kebingungan sekali, Boleh lah tanya main-main kemari. main kemari, Main kemari. gitu ya, boleh main kemari. Ini kakak-kakak siap. Ini kakak-kakak ya. Ada kakak-kakak. Harus siap menantu adik-adiknya ya. Calon-calon adiknya juga ya. Siap, dibantu pasti. Iya. Dibantu ya. Bukan ikut kerjain ya. Dibantu ya, ya kakak-kakak yang dibantu. Dibantu ya kakak. Dibimbing ya. Dibimbing biar kakak kasih juga kita tahu bagaimana cara menjadi guru. Sambil main kemari melihat pengenalan lingkungan sekolah ya. Siapa tahu kalau memang berniat nanti ke SMK Negeri 1. Ya, itu kan Siapa tahu datang terus kolektif gitu ya. Lihat-lihat, oh di sini gini kan. Karena kan enggak istilahnya yang online ini kan sebenarnya itu pengajuan akun itu bisa dilakukan mana saja ya. Bisa mandiri di rumah gitu kan, atau nanti ya kemana saja bisa lah, istilahnya di mana saja kapan saja bisa, yang penting dalam waktunya. Nah, itu dalam waktunya diingatkan kembali. Kembali. Berarti mulai tanggal besok, kok besok Senin. Besok masih minggu ya. Besok Senin tanggal 26 Mei sampai 10 Juni. Nah, misalkan nih ya, kalau pada saat itu kan cukup lama ya. Terus kemudian ada dokumen yang belum bisa disediakan sekolah. Misalkan surat keterangan rapor itu, karena Miss dengar mulai kelulusan tanggal 2 ya? Iya. Betul ya? Tanggal 2 Juni ya? Oh iya, kan tanggal mungkin 2. ya kalau misalkan Bapak Ibu gurunya atau sekolahnya mau mengeluarkan duluan, alhamdulillah. Nah, Kalau tidak, nggak usah panik. Nggak sama masih lama ini. Ya, waktunya masih lama ya, ditunggu dengan sabar. Itu nggak apa-apa gitu. Misalkan baru 2 atau tanggal 2 atau tanggal 3-nya baru bisa, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Yang penting adalah lengkap datanya. Minimal untuk pengajuan akun ya 3 data itu. Nanti kalau buru-buru pasti aja ada yang kelupaan. Ada yang salah. Nggak sih, nggak usah ini ya Bapak Ibu guru yang di sekolah di SMP terus kemudian diomelin nggak usah ya, ditunggu saja gitu ya. Kalau misalkan disuruh nunggu ya nunggu gitu kan. Tapi kan kalian masih bisa masuk dulu, boleh ngeliat di dalam. Yang penting jangan sampai kirim berkas dulu aja. Gitu. Ini kan setelah ujian akhir jenjang kan sudah. Ya dah. Terus ini kegiatannya apa besok? Mulai besok? Enggak ada. Nggak ada kegiatannya. Ya tahu apa main-main aja. Lihat situasi. Nanti waktunya belajar ini, mau SPP-nya ini, Baca-baca informasi. Baca-baca informasi. Sembari menyiapkan yang bisa disiapkan dulu, ya kan? Seperti berarti apa kakak, nanya dulu ke bapak ibu. Minta ke orang tua kakaknya apa, biar nanti disiapkan dulu kakaknya asli dan nanti difotokopi, kan? Ngeprint dulu boleh tuh yang ada surat-surat pernyataan. Jadi ya, surat pernyataannya. kalau di grup ikut WhatsApp grup kita nggak? Iya, sudah di-share belum kakak-kakak ini yang mengenai ada di itu ya, di format Word-nya. Itu boleh kalian tulis tangan lagi, boleh. Cuma surat pernyataan kebenaran tuh boleh tulis tangan lagi, boleh di print kemudian diisi, boleh. Mau ngetik ulang, boleh. Selama yang penting tidak mengubah isi. Ya,
gitu ya. Itu diisi dulu, misalkan tanda-tanda orang tua, bermaterai, itu siapin dulu gitu. Kalau memang kan sekolah belum mengeluarkan surat keterangan rapor, terus kemudian kalau yang punya prestasi, berarti dimintakan juga itu ke kepala sekolah, bahwa ibu minta dong ini walaupun saya beli sertifikat, ternyata harus didampingi dengan surat keterangan bahwa memang saya mengikuti ini. Dan itu pilih saja yang paling tinggi gitu ya. Paling tinggi. Itu yang punya kalau jalannya yang berdarah-darah 2 hari nggak apa-apa, ambil aja salah satu. Tapi ingat ya, yang diperoleh selama kalian di SMP. Jadi kalau yang waktunya 3 tahun, cuma 3 tahun tuh ya. Tapi saya jangan itu apalagi yang TK ya. Walaupun itu jualannya nakal ya. Tingkat TK. Yang berlaku selama di SMP. Ya, itu disiapin aja dulu sembari nunggu mungkin momen kelulusan atau dan lain-lain. Jadi nggak usah panik. Ya, sambil cari-cari informasi juga. Oh, ternyata saya mau mendaftar ini, informasi apa berkas-berkas yang lainnya apa saja sih? Nah, itu dilengkapi, sambil cari informasi. Misalkan kalau mau mendaftar ke SMK itu berkasnya selain yang 4 itu apa saja sih? Nah, itu nanti dicari informasinya. Atau mungkin ada yang mau minat ke SMA juga nggak apa-apa. Gitu nggak apa-apa. Kalian cari tahu kita di jurusan ya. Terus mana sini sono. Ya mau berniat mau jurusan ini juga. Cari tahu. Sambil cari informasi main-main. Jadi bukan sekedar kalian masuk ke SMK satu kenal, tapi jurusannya apa? Karena banyak pilihan. Tapi kalau nanti kalian misalkan jadi murid di sini, ya kan. Terus kemudian kalian memilih salah satu jurusan, kemudian ketika pada saat masuk jurusan, saya salah, jangan sampai salah jurusan. Bisa jadi nanti kalian, kalian kalau misalkan nggak terlalu niat nanti jadi males-malesan, gitu kan, jadi ini. Jadi bedanya SMA sama SMK adalah karena SMK itu sudah jurusan, makanya tolong disesuaikan dengan minat dan bakat ya. Kalian minat di mana atau punya bakat tertentu? Misalkan bakat menggambar nih, bisa di sini didesain komunikasi visual. Misalkan anaknya, menggambar saya anime, saya untuk bikin poster dan berarti desain komunikasi visual. Tapi saya menggambar sukanya di desain baju, iya. Enggak apa-apa. Berarti kemana coba kira-kira? Berarti ke jurusan busana. Tapi bagusnya kalau busana itu tidak sekedar menjahit ya, jadi mulai menciptakan desain sendiri. Nanti ujungnya adalah ke nama jurusannya, kan kalian baru masuk ke program kalian. Iya. Jurusannya atau konsentrasi kalian itu kan namanya desain dan produksi busana. Berarti kan dari desain, produksi. Iya, berarti nanti bikin polanya, bikin gambarnya. Desainnya dulu ya. Desainnya. Lapangannya di sini. Betul, ekoprintnya nanti ada tulisannya ya. Yang daunnya ketapang ya. Jadi bedanya SMA dan SMA itu gitu ya. Walaupun nanti kalau ada bingung kalau SMA ya nggak aja umum paling bedanya dari IPA dan IPS gitu ya. Itu lebih tidak ada minatnya sih sebenarnya ya, tapi lebih ke arah kesukaan kalian mau belajar lebih ke sosial atau ke sains. Iya. Jadi masih lebih umum. Tapi kalau SMK sudah langsung jurusan. Langsung ke bakat dan minat kalian. Sayang sekali gitu kalau misalkan kalian sudah masuk nih SMK, apalagi sekarang satu kenal ya, nomor 1 dong. Satu kenal itu. Iya, nomor 1. Sayang gitu kalau misalkan nggak sesuai minat dan bahkan kemudian kalian jadi jadi sasaran atau bahkan mungkin kalian mau ganti mau keluar. Jadi nanti kalian harus mulai lagi dari awal. Dari nol lagi, ya makanya dari nol lagi itu mungkin yang tadi dimaksud adalah lulusan tahun sebelumnya. Ya, ada yang lulusan tahun sebelumnya gitu. Jadi makanya ada pilihan tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Ya, mungkin itu yang tapi sih berharapnya tidak ada kejadian seperti itu karena sayang sekali dong 1 tahun. Iya kan, 1 tahun wasting
buat nanti lagi ngulang lagi lah gini. Kecuali ada satu dan dua hal. Kecuali satu dan lain hal, yang mau tidak mau harus berhenti dulu ya itu nggak apa gitu. Masih banyak cara pendidikan ya selain di sekolah-sekolah yang formal juga kita masih ada paket-paket. Jadi don't worry, yang penting jangan sampai putus sekolah. Nah, itu tuh masa depan. Ya. Oke, balik lagi ke yang tadi Apa? pengajuan akunnya tadi kalau udah beres berarti Ya itu, beres. Nah, Jangan lupa diklik berarti. klik kalau diemin doang ya kata Iya. Ini apa aja kan kayak posting ini kalau nggak cuma ngedit saking lama ngedit gitu kan udah lupa deh. Ya itu. Jangan lupa diajukan. Makanya nanti kalau diajukan nanti ada muncul itu semacam format yang isian yang sudah kalian isi, yang nantinya harus kalian simpan dan kalian cetak. Kalian cetak sebagai bukti kalian sudah mengajukan akun nih, gitu. Saya sudah mengajukan akun nih, ya. Tanda tangan kalian dan tanda tangan orang tua. Ya, itu nanti. Nah ini ada perbedaan nih antara SPMB yang sekarang sama PPDB kemarin. Mengenai di sini, kalau dulu ketika PPDB itu dari awal sudah dipisah. Satu saat bikin akun tadi, mau yang ke SMA sudah dari awal, yang ke SMK sudah dari awal. Kalau dulu PPDB gitu, nah kalau sekarang enggak. Pokoknya kamu mau berminat di SMA, SMK, bikin akun itu jadi satu. Jadi nanti itu akan pengaruh kepada proses selanjutnya. Kenapa kok boleh sih? Nggak ada pemisahan dari awal SMA SMK. Nah itu nanti pada tahap selanjutnya. Kira-kira kalau ada yang mau ditanya dulu nggak kalau masalah pengajuan akunnya ini? Di pertama dulu pengajuan akun. Nggak ada satu nanti Nanti kalau pertanyaan banyak, ada pertanyaan. Nggak ada yang kita. Ada yang di chat pun Atau yang mau atau disamar disampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang kelewat, terus pertanyaan yang sama dengan semuanya kan kita bisa jawab bersama. Ada yang di iya, itu gimana? Kalau di grup SMP Cisari 1 itu kebanyakan kata-katanya masih meliputi yang syarat-persyaratan SPMB-nya. Jadi kayak dokumen-dokumen apa saja perlu dibawa saat verifikasi akun, pengajuan akun. Terus untuk apa sih perbedaan jalur domisili sama zonasi? Walaupun itu kan sama, cuman kan mungkin dilihat dari kakaknya yang menjadi 1 tahun itu. Terus ada juga Satu-satu. Kita nggak mau datang nih. Ini dari pengajuan akun dulu. Ini kalau pengajuan akun kan tadi sudah jelas ya, minimal itu ada dokumen tadi ya, ada 4. Ya, pengajuan akun ada 4 ya. Itu tadi yang sudah dijelaskan, ada pernyataan kebenaran dokumen, ada kartu keluarga ya, kemudian ada surat keterangan nilai rapor, serta jika ada adalah surat keterangan prestasi akademik dan non akademik gitu ya. Itu yang untuk pengajuan akun. Nanti untuk yang verifikasi ada lagi tambahannya. Kita pakai dulu nih pengajuan, makanya kita baru ngajuin ya. Jadi kalau kayak kalian mau daftar di itu kan atau di Facebook itu atau di saya nggak tahu di TikTok, saya nggak pernah ikut itu ya. Itu kan masuk data dulu kan, semuanya pasti suruh ngisi data. Nah itulah proses yang pertama di situ. Bedanya kalau mungkin di media sosial tanpa ada harus diverifikasi lagi untuk masalah data-data yang diambil. Mungkin kemarin kejadian waktu lain ya harus diverifikasi datanya kemarin makanya TikToknya juga di bawah 13 tahun, masa kamu dia di bawah 13 tahun? Masa sih? Jadi sekali di 13 tahun fotonya, nggak bisa gitu. Oke, itu masalah pengajuan akun dulu. Ada yang tanyain dulu. Jadi kalian bisa lakukan di mana aja dari sendiri ya. Bisa mandiri, dilakukan di mana saja, bisa pakai HP, bisa pakai laptop atau komputer gitu loh ya. Misalkan kalau yang paling gampang ya HP ya, gampang HP karena hampir semuanya pasti punya HP sekarang. Yang belum punya mungkin kuotanya. Kuotanya. Kalau sudah proses sudah masuk jadwalnya lagi harus siap-siap kuota. Jangan sampai diperhatikan jadwalnya. Jadwalnya. Terus terakhir tadi atau Gimana lagi?
Boleh nih lanjut, udah ngomong-ngomong pertama tentang dokumen sudah yang harus disiapkan. Nah, sempat di-mention sama Miss terkait dengan jadwal. Mungkin teman-teman masih banyak yang aduh ini mungkin mulainya tanggal segini, berakhirnya tanggal segini. Nah, untuk verifikasi dan lain-lainnya seperti timeline mungkin ya Bu, timeline-nya itu seperti apa? Jadwal-jadwal apa sih yang penting gitu harus diingat? Ini harus diingat. Mudah-mudahan tidak salah ingatan ya. Iya. Ya, nanti bisa di cross check lagi, ya. Untuk pengajuan akun dan verifikasi itu sebenarnya memiliki jadwal yang sama. Hampir berdekatan. Sebenarnya sih mulainya 26 sama-sama, 26 Mei sampai 10 Juni. Cuman memang verifikasi dimulai besoknya 27. Karena kan ya daripada buru-buru ngomong gini makanya kita kasih jeda waktu di 27 Mei-nya gitu. Kalau memang ada yang sudah lengkap ya yang sudah lengkap nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kita layani. Kemudian berarti nanti setelah pengajuan akun, kalau memang kalian sudah pastikan dokumen ada, isinya sudah lengkap, berarti saatnya melangkah ke verifikasi karena jadwal yang sama. Ya, jangan sampai begitu udah maju gimana gitu. Enggak. Nah, verifikasi maksudnya apa? Supaya kita juga akan memastikan bahwa dokumen kamu itu juga sudah benar-benar valid gitu. Sesuai dengan syarat yang lain-lain. Nanti kalian yang akan kesulitan di kedepannya, misalkan kayak perbedaan sama orang tua, ya antara misalkan yang kalian masukkan di kakak dengan di mungkin di jasa, berarti nanti dilihat mana. Ada kejadian seperti itu, misalkan kenapa nama bapaknya berbeda, ibu saya kawin lagi. Padahal sebenarnya yang namanya orang tua ya itu lagi kan, iya. Jadi mungkin salah melihat di dalam kakak yang namanya data ayah dan ibu itu yang di bagian bawah ya. Bukan yang di atas. Kalau di atas tuh nama orang-orang yang berada di dalam satu rumah yang sama, satu alamat yang sama. Itu mungkin bisa ada ada tante, ada kakek, ada 10 biji. Ini boleh. Tapi yang namanya bapak ibu atau yang ibu tuh ada yang di bagian pojok sebelah kanan. Di bawah. Itu seharusnya tidak berubah sesuai dengan akta lahir. Nah, makanya salah satu hal yang harus kita periksa adalah begitu ya. Jadi tidak ada kasus karena nanti kedepannya kalian yang akan punya kesulitan untuk data-data selanjutnya. Itu verifikasi sampai tanggal 10 Juni. Pada saat verifikasi kita langsung berarti ya, kita ini jalurnya dulu ya. Nanti kalian akan dapat kayak token. Ya, nanti setelah verifikasi nanti ada kayak form yang dicetak juga, nanti kalian dapat form cetak yang isinya token dan ternyata kamu akunnya yang diajukan sudah diverifikasi loh, sudah aktif. Ya nanti pas token dan lembar yang dicetak ini yang kalian dapatkan pada saat verifikasi itu nanti kamu gunakan untuk pengajuan aktivasi. Jadi kan kayak kamu udah dikasih permisi dengan kata dikasih kayak token khusus pada cuma milik masing-masing ya, bukan berarti dibagi tokennya beda-beda. Itu kayak sama kayak kapsa gitu kan beda-beda ya gitu. Jadi tiap orang harus punya tokennya beda-beda. Jadi kayak token listrik bukan ya cuma 5 digit. Ya 5 digit. Ya kalau banyak ya berarti mohon maaf nanti di situ banyak. Iya nanti. Ada dari cetak bukti verifikasi tidak hilang. Nanti kita cetak kan hasil verifikasi terus kalian simpan baik-baik gitu. Ya pokoknya gini, setiap apapun yang terjadi di dokumen selama sistem kalian lakukan disimpan baik-baik. Ya baik soft filenya, baik hard filenya disimpan baik-baik. Bahkan sampai selesai proses mungkin saja karena masih diminta kembali, jadi tolong disimpan dulu semua berkas-berkasnya. Ya disimpan dulu semuanya, dirapikan dalam satu map. Jadi dalam yang pentingnya jadi pada saat verifikasi itu kan nanti kamu diminta untuk mendatangkan datang ke sekolah terdekat ya. Jadi di mana saja bisa verifikasi, tapi kalau misalkan memang kamu sambil mau main ke sini, ya nanti verifikasi bisa dilakukan di sini sekolah. Nah, tapi
catatan itu dokumennya juga harus dilengkapi karena bukan hanya 3 dokumen yang untuk pengajuan akun ya, tapi dilengkapi dengan misalkan kalau sudah keluar ijazahnya dimasukkan, kemudian SKL ya dimasukkan, atau surat keterangan dokter. Lupa, Ya. itu yang penting ya, di setiap jalur. Nah, terutama yang SMK. Terutama yang SMK itu membutuhkan yang namanya surat pernyataan sehat atau surat keterangan sehat dari dokter. Sebenarnya atau kalau kalian surat keterangan pernyataan sehat itu sama seperti yang tadi surat kebenaran data itu. Nah, ada nanti formatnya sudah dibaca ya, bisa diulang seperti itu. Ada tangan cukup orang tua itu di-share di bawah. Atau kalau mau menyerahkan surat dokter juga boleh, gitu ya boleh. Tapi kalau nggak mau ke puskesmas, makanya tadi keterlibatan orang tua ya. Kalau kita dampingi ibu saya sehat kan, ibu saya sehat ya, gitu ya. Boleh ibunya sehat, sehat nggak mungkin ya. Gitu ya, jadi itu juga siapkan. Itu pernyataan sehat tadi harus dibayar. Sehat, kemudian jasa, apa SKL, kemudian apa lagi? Apa ya? Akta. Nah itu adalah untuk menyesuaikan tadi kalau ada beda nama itu ya kita ngeceknya dari akta dengan kakak dengan ijazah atau yang tertera atau SKL yang dikasih sama sekolah itu datanya sama nggak gitu kan, ngecek nama ibu, nama bapak gitu. Jadi kan keterangan panti atau itu pondok itu ada ya? Enggak, saya lupa. Kalau surat keterangan enggak, kalau segini, kalau secara di teknis satu memang sudah terdata. Yang sebenarnya dibutuhkan kalau untuk yang anak panti maupun yang mungkin tidak mampu kan punya keterangan ya, misalkan apapun ya, misalkan selain terdata kan kalau kita bisa ada datanya, tapi kan kalian punya buktinya, misalkan punya KIP, punya surat keterangan tidak mampu, memang tinggal di panti, gitu kan ada, ya kan kalian yang punya. Ya kalau itu ada, ditunjukkan juga nggak apa, gitu, ditunjukkan walaupun sebenarnya secara data itu kemungkinan sudah terdata sudah langsung muncul di situ. Jadi kita udah kerjasama sama Disduk Capil dan Dinsol, Dinas Sosial. Jadi walaupun mungkin nanti ada datanya, ya dokumen-dokumennya apa saja di bawah untuk ditunjukkan untuk meyakinkan bahwa memang. Pokoknya nanti dokumen prasyarat yang nanti di selebaran itu juga harus dilengkapi aja nanti untuk pada saat kalian verifikasi. Ya, tuh. Jadi nanti ada checklistnya Pak ya? Iya, nanti kita bagi checklistnya. Ya, jadi nanti misalkan kalau ada yang belum lengkap ya dilengkapi dulu, jangan dulu verifikasi. Jadi nanti kalau sudah lengkap semua dan sesuai dengan checklist, nanti baru ke sekolahan yang terdekat itu kalian nanti bisa verifikasi akun untuk mendapatkan token supaya nanti bisa diaktifkan akunnya untuk daftar sekolah. Jadi makanya tenang waktu untuk verifikasi itu sampai 10 Juni. Tidak usah rusuh, jadi biar nggak panik, nanti ada yang lupa, ada yang hilang dan sebagainya. Nah itu sudah 10 Juni berarti, ada yang namanya kegiatan aktivasi, yaitu tadi saya dapat token. Nah aktivasi itu pun di waktu yang hampir sama dengan pengajuan verifikasi. Jadi di dalam itu. Jadi antara 26 sampai 10 Juni itu ada 3 kegiatan berarti ya sebenarnya ya. Ada pengajuan akun, ada verifikasi, sama ada aktivasi. Hanya aktivasinya dimulai setelah tanggal 3 Juni. Itu kenapa? Itu juga mungkin memastikan supaya bahwa kalian tuh sudah benar-benar lulus gitu ya. Kan lulusnya dengan bayar. Makanya yakin harus yakin dong, sampai 3 tahun sampai nggak sampai nggak lulus ya nggak? Betul. Jadi makanya walaupun tidak apa-apa kalian datang misalkan verifikasi dari sebelum tanggal 3 itu nggak apa-apa, tetapi belum bisa diaktifkan akunnya karena baru bisa diaktifkan tanggal 3. Nanti kalian masuk lagi dengan informasi yang sama seperti pendaftaran ya. Kayak ada yang pilihan lagi, tapi nanti langsung muncul apa ganti password nggak sih? Atau ngisi password ya? Ya, nanti pada saat kalian sudah pas pengajuan aktivasi akun, nanti kalian memasukkan NISN, nanti
begitu itu nanti kalian diminta untuk membuat sandi. Ya, Password. sandi atau password yang harus kamu buat. Diusahakan passwordnya itu yang mudah kalian ingat. Ya, karena ini kan dibuat mandiri ya, dan itu pun juga harus rahasia. Jadi Kita nggak tahu loh ya. untuk menjaga supaya tidak terjadi satu dan dua hal, itu kalian memasukkan kata sandi. Sandinya kalau nggak salah ada 8 digit, tapi kombinasi antara huruf, angka, dan simbol. Tanda baca. Ya, simbol. Tuh udah simulasi. Nanti kakak-kakaknya bisa membantu semua kalau kamu kesulitan. Makanya kemarin disuruh ikut simulasi. Mempermudah ya. Iya. Karena beda waktu kakak kelas kalian dulu tuh beda, makanya kakak kelas kalian disuruh ikut Simulasi. juga. Ya nggak beda banget, agak beda banget ya kan gitu. Jadi pada saat aktivasi akun tuh karena bersamaan, ya, jadi makanya walaupun santai tapi tolong perhatikan timelinenya, ya karena ada 3 kegiatan itu dalam satu timeline, sama-sama dibatas 10 Juni dan usahakan tolong jangan mepet di 10 Juni. Ya, karena nanti siapa tahu kan itu kan terus bergulir ya pada saat kita daftar itu ya. Nanti kalau misalkan mau berubah itu nanti di akhir ya? Nanti itu belum aktif. Oh iya belum aktif. Belum aktif. Masih lanjut nih. Masih lanjut. Nanti kalau udah aktif, berarti kalian sudah sah menjadi bakal calon murid baru balon. CMB istilahnya. Kalau CMB itu baru calon murid, ini masih bakal calon karena belum daftar, karena baru setelah itu kita masuk ke pendaftaran, ya namanya daftar sekolah. Kalau daftar sekolah itu, nah di sini kalau dulu pada saat SPMB di awal tuh kan sudah langsung dari akun sudah SMK, SMA. Nah pada saat yang baru SPMB 2025 ini baru diakhiri pada saat langkah daftar sekolah. Jadi di situ memang sebenarnya bisa kalian memilih mau SMA boleh, SMK boleh. Nanti akan muncul di situ menunya pilih kayak tadi milih SMA atau SMK. Terus kemudian nanti kalau SMA mau di mana, nanti akan muncul pilihan-pilihan seperti itu. Oh iya, ingatkan. Apa? Untuk yang tahun ini cuma satu pilihan tuh ya? Itu bedanya. Kamu harus benar-benar yakin nih, harus konsultasi dengan orang tua nih. Mau kemana? Karena hanya satu pilihan saja. Kalau dulu kan bisa nyapang gitu. Dulu kan bukan nyapang ya, kita bisa pilih 2 dalam satu tempat. Ya, kalau untuk SMK bisa milih dulu 2 jurusan, jangan ya. Membedakan ya, sekarang satu. Sekarang satu, baik SMA maupun SMK. Nah, itu juga jalurnya juga berpengaruh ya, gitu. Misalkan kalau kamu ke SMA, berarti walaupun sama-sama kamu memilih jalur prestasi, kalau SMA itu kan lebih sedikit kuotanya daripada yang SMK, gitu loh. Nah, ada yang tadi lanjut apa namanya istilahnya domisili apa zonasi, udah nggak ada zonasi ya? Adanya domisili. Nggak ada namanya zonasi, namanya domisili terdekat. Itu pun ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau dulu yang namanya zonasi itu benar-benar dari titik ke titik. Ya. Jadi perbedaannya sebenarnya gampang ya. Kalau lingkupnya saja, kalau zonasi itu mungkin lingkupnya lebih luas. Kalau domisili mungkin domisili yang terdekat dengan sekolahan. Misalkan kalau di sini berarti ke kecamatan ya. Jadi kecamatannya kalau sini Patebon. kelurahan. Kecamatan terlalu kecil. Kelurahan Patebon, jadi yang terdekat sekitar Patebon. Nggak kebalik. Kecamatan lebih gede daripada kelurahan. Oh iya, benar. Aduh. Udah lama nggak dari kelurahan ini gini nih. Ya, kecamatan ya, betul. Bukan orang IPS. Oh iya, Pak. Itu maklum, Pak. Ya, mungkin sudah lama soalnya maklum ya, gitu. Ya, jadi lingkupnya lebih gede. Tapi kalau yang zonasi itu kan beberapa kecamatan yang terdekat. Ya. Nah, itu makanya tetap gimana pun kalau pakai domisili terdekat itu nanti perancingan memang akan menjadi suatu prioritas, tetapi ujungnya tetap nilai, terutama untuk yang SMK. Ya kalau mungkin SMA kan karena semuanya hampir sebagian besar itu berapa 55%-an ya berapa? Itu jalur domisili terdekat.
kalau untuk yang SMA. Makanya kalau untuk SMA benar-benar memastikan domisili terdekatnya itu ada aturannya memang lebih detail daripada yang SMK. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau yang SMK hanya maksimal 10%. Jadi paling banyak 10%. Jadi bisa saja misalkan prestasi jadi dibesarin, menghabiskan ranah yang 10% bisa. Tergantung nanti kebijakannya atau nilainya seperti apa. Atau bahkan misalkan ada afirmasi. Ya, afirmasi itu ada 4 ya. Ada disabilitas, itu berarti yang teman-teman kalian yang memiliki kekurangan ya, baik itu fisik maupun yang non fisik. Selama masih bisa ringan dan masih bisa ada rekomendasinya bahwa masih bisa bersekolah di tempat umum, itu boleh. Kemudian ada afirmasi keluarga tidak mampu ya, gitu itu. Sudah terdata. Ini biasanya sudah terdata kalau yang ini. Ada datanya nanti muncul sendiri. Nah, makanya kalau kalian ada yang sudah terdata, ya pasti nanti kalian akan masuknya ke jalur afirmasi. Otomatis kan? Otomatis masuk ke situ, langsung dipilihkan ke situ karena memang akan menjadi prioritas. Nah, kemudian sudah tidak mampu, kemudian ada anak panti, itu juga sama ya, ada terdata dari Dinsos gitu ya. Tapi kalau tidak ya berarti tetap saja buktinya harus digunakan. Anak pondok. Kemudian ya anak pondok anak panti. Iya. Ini mau sedikit. Lagi, satu lagi. Nah, satu lagi apa afirmasi ya? Mutak orang tua, bukan? Bukan. Yo, kakak tingkatnya kalau ada. Afirmasi ada satu lagi apa? Mutasi. No. Afirmasi itu disabilitas, tidak mampu, Anak tidak sekolah. Itu yang SMK tidak ada mutasi ya, tidak ada jalur mutasi, yang ada hanya 3 itu jalur mutasi hanya aja di SMA. Nah, gimana untuk yang anak bapak ibu guru gitu kan? Itu kalau untuk SMK masuknya ke daftarnya di jalur domisili terdekat. Dengan catatan yaitu tadi ada surat penugasan dari sekolahnya bahwa memang ke situ gitu loh. Jadi afirmasi itu ada 4 tadi ya. Nah, makanya yang tadi mungkin yang kalau anak tidak sekolah itu sudah punya data lebih lengkap karena data sebelumnya bisa duluan verifikasi. Gitu, itu daftaran tanggal 12 sampai 17 Juni. Ih, hafal. Betul nggak? Betul? Betul, masih hafal. Oke. Nah, itu cuma berapa hari? 5 Ya, yakin ini pilihannya ini karena makanya kalian tadi menunggu kelulusan, yakin kalian nggak cuma di jalur mah gampang ya. Lebih memilih adalah kamu mau kemana, kalau ke SMK mau jurusan mana, gitu kan? Itu makanya pastikan dari saat yang 2 minggu ini. Karena apa? Waktu daftar sekolah hanya 5 hari. 5 hari. Sementara jadwal 5 hari. Dan itu kan hanya satu pilihan. Iya. Ya, artinya berarti karena dalam itu hanya satu pilihan, ya kalian harus memantau penerapan. Dipantau terus ya. Ya, misalkan kalian tadi mau masuk ke SMK 1 Kendal, mungkin ke jurusan busana kan ada 3 kali 36. Misalkan jalur pakai prestasi berarti 75%-nya kan nggak sampai 144 juga kan. Itu ditunggu. Kalau kalian sudah sampai ranking bawah ya aduh, berarti harus sesegera mungkin untuk pindah jurusan. selama masih dalam tanggal tersebut diperbolehkan pindah sekolah boleh, pindah sekolah boleh, pindah jurusan juga boleh. pindah hanya jurusan doang boleh, pindah sekolah jurusan boleh. Makanya itu nggak di depan nggak dibedakan antara SMA dan SMK. Tapi jadi itu beda ya waktunya ya. Nah, itu krusialnya. Sambil pantau terus. Nah, kalau itu sudah kalian sendiri yang memutuskan, kemudian dengan dukungan orang tua gitu kan, dan kemudian harusnya dari arahan dari awal dari bapak ibu guru kalian di sekolah. Kalau kita di sini tinggal nunggu, ayo yang tunggu, kami akan tunggu, gitu. Kita tinggal menunggu di sini. Kita ketemunya di mediasi saja, gitu loh. Jadi
5 hari ini justru sangat lebih krusial sekali untuk kalian. Jadi mau tidak mau ya mantau online banget ya. Ya nggak tiap saat harus begini lah. Makan gini. Sekarang cek, kira-kira kalau misalkan masih Menjalani orang tua. bertengger aman ya oke lah agak tenang dikit gitu ya. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi daripada pada saat kalian pada saat itu terus kemudian jadi panik di situ, ingat ketika panik kita nggak bisa berpikir, jadi nanti langsung mengambil keputusan yang tidak bisa ditanggungjawabin ke depannya nanti gitu ya. Jadi nah makanya karena 5 hari saja dari awal, sekarang dari sekarang nih sudah pikirkan mau kemana, mau apa nih, kalau SMK lebih jelas lagi mau ke jurusan mana. Jadi pada saat yang 5 hari pendaftaran kalian tinggal fokus, kira-kira saya bisa kesini nggak gitu loh. Iya betul kali. Baik secara nilai dan lain sebagainya, plus minat dan lain sebagainya. Itu kalian pantau 5 hari, karena jangan sampai nunggu sampai nanti aja nunggu sampai 17 Juni terakhir. Nanti pasti banyak yang pindah ya kan. Enggak, nanti kalau nggak salah ini ya tahun kemarin hilang nggak kalau misalkan Kalau misal udah ke apa? misalkan batasnya. Nah, udah batasnya hilang. Oh. Iya. Langsung namanya udah nggak ada gitu ya di situ ya. Dicek juga satu-satu, jangan sampai ini misal hari pertama atau hari kedua masih tengger di 1 sampai 10. Tiba-tiba nanti kalau misal udah hari keempat, hari ke-5 dan udah mepet-mepet, itu di scrollnya pelan-pelan, jangan panik duluan gitu. Di scrollnya pelan-pelan, ada nggak nih namanya gitu. Siapa tahu tiba-tiba drop jadi di 50-an gitu kan bisa. Dan itu terus jangan panik lagi. Pelan-pelan sambil menyiapkan dicari rencana selanjutnya gitu ya. Udah siap dengan prepare selanjutnya, jadi nggak usah panik di depan gitu loh ya. Makanya ini diomongin sekarang karena krusialnya adalah di situ 12 sampai 17 Juni itu daftar sekolah. Nah sesudah itu kita masa tenang. Nah, masa tenang, masa disinkronkan, kalian tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa saatnya itu waktunya ikhlas dan tawakal. Untuk menunggu masa pengumuman. Nggak lama kok ya, pengumuman tanggal 20 Juni ya. Karena bertepatan dengan bagi rapotnya kakak-kakak sekalian. Ya di sini kayak gitu lagi gawean di sini. Kerjaan di tanggal 20. Tapi jangan ngamuk. Ini ya informasi berubah ya Pak Aze ya. Jamnya ya bisa jadi berubah ya. Jadi ya nanti tiba-tiba jam 23.59. Ya. Dipantau saja berarti di tanggal. Selama tanggal 20 itu ya. 23.59 ya. Itu paling baik. Sebelum berhari-hari insya Allah sudah pengumuman. Jadi dan pada masa tenang itu ya sudah tenang saja. Ya, bismillah tenang saja. Apalagi kalau udah di hari terakhir kalian sudah hari terakhir sudah ya walaupun mepet tapi masih tetap bertengger situ, tidak ada perubahan selama beberapa jam ya bismillah lah gitu ya gitu. Terus udah masa tenang, udah pengumuman 20 berarti kan itu sudah tadi pada saat daftar sudah menjadi calon murid baru. Udah bukan balon lagi ya karena udah daftar, jadi calon murid baru. Kalian akan menjadi murid baru ketika sudah daftar ulang ya. Kapan itu? Kapan itu? Tanggal 23 sampai 26 Juni. Iya. Ya itu jangan sampai itu. Jangan terlalu senang ya, terlena ya. Oh, udah terima ya. Jangan sampai nanti lupa terlalu. Ya, nanti daftar ulang akan kita kasih edaran, kita akan panggil karena memang nanti ada permintaan juga, makanya tadi dokumen jangan hilang. Yang pastikan itu datang ulang itu bukan datang sekolah ya, tetap ada nanti kamu buka webnya, buka itu alamat tadi yang pada saat kamu gunakan untuk mendaftar pengajuan akun, itu nanti harus kalian klik, saya klik mengajukan untuk daftar ulang. Supaya tidak terjadi satu dan lain hal, biasanya sih ya kalau tahun kemarin disuruh datang ke sekolah ya pas daftar ulang. Disuruh datang. Jadi memastikan juga kalian yang dokumen diupload sekali lagi diverifikasi dokumen kalian itu juga sudah lengkap. Makanya kan dari awal semua dokumen disimpan, cetakan disimpan gitu. Nanti kemungkinan besar kita sekolah kalau ke SMK 1 Kendal ya pasti akan meminta fotokopi dari dokumennya gitu sebagai juga bukti kalian daftar ulang di sini. Walaupun sebenarnya secara mandiri bisa ngeklik gitu, tapi
Karena apa? Nanti kita akan ada rencana untuk menginformasikan segala sesuatunya mengenai MPLS, apa yang ini kan dilakukan setelahnya itu pada saat daftar ulang. Jadi pastikan jangan dulu liburan jadi kembali ya. Kelas 9 sekarang ada libur akhir tahun ya. Ada jeda libur ya. Enggak, kan bingung mikir ini dong, mikir mau dapat sekolah dulu. Ya. Jadi dikorbankan dulu ya liburan tahun ini ya, jangan kemana-mana dulu. Pastikan kalian dapat sekolah dulu gitu ya. Karena memang setelah diterima pun kita masih ada proses dipanggil ke sini dan ya, biar nggak mendadak karena kan nanti kalian akan memulai tahun ajaran baru. Nanti kalau misalkan ada yang kelewat. Kalau ada dari teman-teman kalian kemudian tidak berminat di SMK 1 Kendal ya mau gimana lagi atau tidak berminat ini pasti kan tidak akan daftar ulang. Berarti itu akan memberi kesempatan bagi yang cadangan. Jadi makanya ya bukan mendoakan nggak ada yang daftar ulang ya, jangan gitu. Kalau bisa doanya adalah saya masuk semuanya ke daftar list. ulang. Saya masuk ke list gitu ya, ke daftar yang memang keterima tahap utama gitu loh. Jadi kan santai tuh nanti agak santai tuh nanti pada saat yang lain bingung cadangan kalian sudah tenang gitu loh. Sampai menunggu awal tahun ajaran baru 2025-2026 tanggal berapa Pak Muf? 14. Nah, saya lagi ngetes Pak Muf, biar Pak Muf yang jawab. Jadi mulai dari tanggal 26 Mei sampai 15 Juli. Jadi 14 Juli, berarti bener kan nggak libur kan? Nggak libur kan ya? Jadi itu kemarin sudah dilalui yang kelas sebelum, sekarang sudah dilalui kemarin. Di liburannya untuk persiapan Iya, sementara dikorbankan dulu ya, jangan liburan dulu ya, gitu. Nah itu lini masanya. Jadi 26 Mei sampai 14 Juli. 14 Juli. Itu panjang lebar sekali. Tenang, tapi dilalui nanti akan berjalan dengan sendirinya kok. Ya kalau mau liburan tipis-tipis dah pasti. Jalan-jalan nonton itu di situ di Amerika aja boleh. Itu lini masanya kurang lebihnya seperti itu. Oke, yang kalau yang itu ada yang ditanyain lagi nggak dari chatbot atau dari WhatsApp group? Atau ini yang di sini ada yang bertanya? Iya, saya mau tanya apa dulu? Ada sudah cukup bingung. Apa dulu atau apa yang mau ditanyakan? Enggak apa-apa, tanyakan aja. Langsung ya. Ini pakai ditempelkan di cerita. Tanya aja. Atau mau pakai ini? Boleh. Boleh, silakan. Silakan. Boleh. Udah dititipin banyak. Mana udah jawab nih belum udah jawab. Bapak ibu gurunya titip pertanyaan nggak? Ada tadi bapak ibu gurunya ikut satu di sini ya kamu? Anaknya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Media. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri Cirebon. Tetangga. Pindahan ya kalau keterima berarti pindahan. Loncat. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa ada perbedaan dokumen untuk jalur prestasi, afirmasi, dan domisi? Oh ya. Oke. Perbedaan dokumen untuk jalur domisili, afirmasi, dan sepertinya Kalau sebenarnya sama. dokumennya sama semuanya, kecuali kalau untuk yang domisili itu kan sebenarnya sudah diupload ya kakak dan sebagainya untuk menunjukkan wilayah rayonnya gitu. Berarti kan tidak ada tambahan kecuali bagi yang anak guru. oh ya. Ya, kalau anak guru berarti di situ akan ada mengupload surat penugasan orang tuanya dari kantornya gitu. Karena di sini ada pilihan anak guru bukan gitu kan ada di situ. Itu bedanya. Kalau afirmasi yang
tidak mampu sama anak panti itu sudah terdata. Kalau ada datanya yang memiliki kartu-kartu khusus diperlihatkan pun nggak apa-apa. Silakan saja. Kalau disabilitas itu juga Ada surat keterangan dari dokter spesialis atau rekomendasi dari dinas bahwa ya ini menyatakan bahwa ini bisa bersekolah di tempat biasa. Kemudian kalau yang anak tidak putus sekolah, anak yang tidak sekolah itu ada surat pernyataan sendiri. Ya, jadi yang membutuhkan surat pernyataan satu, surat pernyataan kebenaran itu untuk semuanya ya, gitu ya. Surat pernyataan sehat itu juga untuk semuanya, ya. Nah, yang membedakan nanti yang tidak sekolah itu ada surat pernyataan sendiri, sama surat keterangan untuk yang prestasi dari kepala sekolah. Itu tambahannya seperti itu. Kalau yang lainnya dokumennya sama ya, AK, KTP, apa namanya? Iya, kalau terjadi perbedaan ya, nanti kita butuh makanya kalau mudah-mudahan tidak ada yang berbeda antara kalian dengan orang tua kalian rumahnya gitu kan. Yang lainnya kurang lebihnya sama, gitu pada umumnya sama. Nah, mungkin pernyataan sehat ya yang ada spesialnya adalah kalau kalian sudah berniat mendaftar di SMK dengan jurusan dengan program kalian tertentu. Nah, misalkan nih kalau di sini rata-rata itu kalau nggak salah jurusan teknik, bidang teknik itu rata-rata membutuhkan tambahan tidak buta warna gitu ya. Itu akan jauh lebih baik lagi kalau berarti itu kan berarti surat sehatnya dari dokter atau dari rumah sakit atau dari puskesmas minta diperiksa aja sekalian buta warna di situ gitu ya. Nanti surat keterangannya ada tertulis di situ kalau memang kamu tidak buta warna di surat kesehatan. Jadi makanya udah pilihan dari awal kalau ke SMK. Nah, kalau kamu ke SMK Satu Kendal itu di program kalian desain komunikasi visual itu membutuhkan. Tetapi kita sebenarnya tidak memungkiri bahwa untuk di yang busana, terus kemudian yang di proses itu juga membutuhkan sebenarnya warna itu berpengaruh sekali untuk setiap ini gitu kan. Kalau busana nanti salah warna kali ya. Iya. Suruh nyeluk warna hijau jadi warna biru gitu. Nanti bikin gambar desainnya di sini biru jadi warnanya jadi nggak sama kan gitu ya. Broadcast misalkan mau syuting disuruhnya terlalunya green screen-nya mau dikasih warna apa itu bukan green itu gitu kan abu-abu gitu secara ini jadi lebih baik lagi gitu kan kalau misalkan kalian tahu tuh bahwa jurusannya atau program kalian ini membutuhkan kesehatan mata ya lebih baiknya dari yang resmi gitu walaupun kita juga tidak akan menolak juga ketika orang tua kalian menjamin untuk bahwa kalian sehat walafiat dari atas sampai bawah gitu. Iya, ya. Mungkin ada lagi yang lain mau tanya? Mau ya? Sebelumnya Dina saya perkenalkan diri nama saya Husna Aulianata dari SMPN Satu Kendal. Iya. Kalau saya pilih jurusan pemasaran, apa yang akan dipelajari? Pemasaran. Pemasaran mana ini pemasaran angkat tangan. Pemasaran atau dari kakak-kakaknya ini? Kakak-kakaknya yuk. Kakak. Ini. Kakaknya. Kebetulan karena jangan. Ada yang ininya, ada kakak kelas di sini. Oke. Jadi yang dipelajari di jurusan pemasaran, yang pertama ada dasar-dasar pemasaran, ekonomi bisnis dan administrasi umum, marketing, customer service, komunikasi bisnis, pengolahan bisnis retail, strategi marketing visual, merchandising, pengemasan dan pendistribusian produk, dan ada administrasi transaksi. Ngerti nggak? Oh, yang punya tulis ya. Atau punya ekspektasi apa gitu kalau misalkan kan tadi udah milih kayaknya mau ke jurusan pemasaran ya. Ekspektasinya apa? Pengen tahu nih ya.
biar ekspektasinya apa? Kan berarti bagus nih ya, kan udah punya pandangan siapa yang masalah, berarti kan ada bisa ke sana itu ada harapannya. Oh, siapa tahu kan saya punya bakatnya, saya itu sales marketing. Wah, gimana? Pengen bisnis online. Oh, bisnis melakukan ini sebenarnya. Belum. Pengen punya pandangan bisnis online seperti apa ya? Oke. Bagus. Ya. Pilihan ya. Udah pilihan. Bagus. Jadi ya salah satunya memang karena kita ada pemasaran itu memang fokusnya adalah ke bisnis retail ya. Memang ada yang namanya bisnis online, tetapi untuk zaman sekarang apa sih yang tidak di online kan? Betul. Ya udah juga di online kan, itu Indomaret, Bonet, gitu ya, gitu ya, ya enggak, kita ada kerjasama dengan Alfamart soalnya jadi nggak apa-apa. Kalau Alfamart nggak apa-apa ya diomongin. Iya, itu juga ada online-nya kan? Ya, walaupun itu sebuah retail. Sekarang apa sih yang tidak di online kan? Gitu ya. Jadi kalau untuk dasar-dasar marketingnya, baik itu mau retail, mau online, itu insya Allah diajarkan di jurusan pemasaran ya lah gitu. Hanya kan tinggal alatnya nih butuh tambahan online gitu. Jadi nanti kamu nggak hanya fokus dikasih online aja, karena online itu hanya salah satu alat penjualan. Media. Medianya saja. Tapi basicnya adalah ya kamu sebenarnya harus tahu dasar-dasar bagaimana sebuah pemasaran. Gitu, bagaimana memikat customer, baik itu dari langsung maupun tidak langsung. Insya Allah nanti diajarkan di pemasaran ya. Gitu. Oke, ada nih? Ya, ya, ada nih. Titipan Bapak Ibu guru juga nggak apa-apa. Atau kamu mau bertanya lepas saja di luar konteks itu mau apa saja berkaitan dengan SPMB atau dengan sekolah nggak apa-apa. Silakan. Yang masih bingung tentang jurusan-jurusan mungkin ya. Mungkin kita bisa bantu untuk sedikit ini ya. Lumayan kita udah agak lama sih di sini jadi agak paham dikit ya nggak apa-apa. Ya? Iya. Apa mau tanya lagi? Udah cukup. Ada mau di Atau hostnya ada mau maju pertanyaan apa aja Pak ya? Kalau dari saya sendiri mungkin nggak ada ya Bu ya, karena kemarin udah paham dengan sistemnya saat simulasi gitu Udah ya. masuk juga kali. Iya udah masuk ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tadi udah lengkap banget mulai dari awal pengajuan akun sampai mendaftar ulang sampai dengan menghafal NISN sampai diingatkan jangan lupa dihafalin gitu ya teman-teman semua. Terus juga terkait dengan jurusan-jurusan mungkin nanti bisa ditanyakan dengan Nara ya. Iya. Nanti lengkapnya atau bisa kapanpun ditanyakan dengan Nara gitu ya. Nah, untuk selanjutnya buat kalian semua yang masih bingung pengen tahu lebih banyak, teman-teman semua bisa follow Instagram dan juga YouTube dari SMK Negeri 1 Kendal. Karena nantinya juga bukan hanya dari grup sharing, mungkin nanti ada beberapa informasi yang juga disebarkan di sana. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.